Baik, kali ini kita kedatangan bit ESP dengan kendala untuk bagian swing armnya dia oblak. Karena ini macet, kita lakukan penggerindaan dulu karena di toko pun tidak bisa. Kita gerinda dulu untuk asnya supaya dia bisa terlepas dulu, lalu kita akali nanti. Setelah penggerindaan kita las dulu supaya karetnya meleleh atau boleh dibakar. Ini saya lakukan pengelasan saja. Kalau tidak ada las, kita bakar saja untuk bagian itu pun. Yang penting untuk bagian karetnya dia bisa meleleh untuk memudahkan nanti pencabutan asnya yang macet. Setelah itu kita pukul-pukul saja bagian as beserta bosnya itu jadi satu karena dia lengket, dan ini pun sudah bisa keluar. Setelah itu kita bakar saja untuk bagian bosnya dan tersisa bos yang menempel, lalu kita las saja bagian tersebut menggunakan apa saja yang bisa untuk dilas. Nah, fungsinya nanti dia ditokok saja biar bisa keluar. Setelah itu kita tokok bagian bosnya yang masih tertinggal. Kalau ditokok langsung tidak bisa, makanya kita lakukan pengelasan supaya memudahkan pengeluarannya. Dan ini pun sudah keluar untuk bagian bos yang tertinggalnya. Ini dan untuk satunya pun sama saja, nanti seperti itu caranya. Kita las dulu, lalu kita tokok. Dan ini untuk bagian yang satunya kita tokok. Ini sudah saya las tadi. Dan untuk kedua-duanya pun berhasil, dia sudah keluar semua tanpa banyak drama. Dan ini untuk bos yang tersisa di dalamnya. Kalaupun ditokok langsung ini susah karena diameternya sangat tipis, dia jadi susah. Dan ini sudah saya buka untuk bagian bosnya. Ini bagian bos-bosnya sudah dibuka semua tadi dengan cara dibakar, dan ininya tadi dengan cara dilas sudah keluar. Dan untuk bagian yang macet seperti ini, dia ini macet, ada asnya sama bosnya, ini macet tidak bisa dibuka, makanya tadi saya gerenda untuk bagian ini. Dan untuk pengganti bosnya seperti ini, dia seperti ini, dia masuk ke dalam sini, nanti kita pasang masuk ke dalam sini. Dan untuk as penggantinya tidak ada, ini saya menggunakan bos Supit Supra. Ini juga bisa, ini panjang, tapi nanti ini dibuang untuk bagian ininya karena ini kurang panjang. Ini digerenda saja, kita buang. Dan nanti seperti ini substitusi kalau tidak ada di tempat, bisa menggunakan bos Supit Supra. Nah, ini pas dia. Kalau tidak ada bos supitnya untuk bit ini, boleh pakai ini dia. Karena tempat saya di desa agak jauh, mau beli spare part ya kita gunakan seadanya saja daripada nunggu waktu. Dan untuk lubangnya pun ya agak sama lah. Dan ini sudah saya masukkan untuk bagian bosnya. Ini cukup mudah saja, tadi cuma ditekan aja udah masuk. Kalau memang nyopotnya yang susah. Dan untuk bagian asnya sudah saya gerenda. Ini milik Supra, ini untuk as supitnya. Ini pun bisa masuk, kita coba saja. Dan ini sudah bisa masuk dia. Nah, seperti ini, tinggal kita pasang ke bagian motornya saja. Untuk pemasangan seperti ini. Dan untuk karet jangan lupa ini buat peredam getaran, jangan sampai hilang karetnya. Baik, kita masukkan. Pemasangannya seperti ini dia. Kita beri oli dulu lah biar enak.
sebenarnya sudah lancar. Kita beri oli dulu biar nggak macet lagi, tapi ini karena sudah beberapa tahun jadi ya macet, dia nggak pernah diganti. Nah seperti ini, tinggal kita kencangkan. Oke, kita kencangkan menggunakan baut 17. Coba kita kencangkan. Ya, sudah kencang dan dia sudah tidak goyang kanan kiri ya. Kalau ke atas bawah dia bisa ada toleransi sedikit, dan tadi sudah ada peredam karetnya. Kalau kanan kiri enggak, dia sudah kencang. Sudah aman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan terima kasih kepada yang menyimak, dan sekian.